Hai teman-teman, saya Anastasia Retno Pujastuti, kembali lagi edukator PRH Indonesia. Hari ini saya mau cerita kisah legenda Putri Duyung. Sudah ada yang pernah lihat Putri Duyung? Nah, ini legendanya kisah rakyat Sulawesi Tengah. Bagaimana ceritanya? Ini kemudian ditulis ulang oleh Dianka dan ilustrasinya oleh Gadis, penerbitnya BIP. Ya. Nah, satu hari di Sulawesi Tengah hiduplah sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Anak yang pertama laki-laki, lalu perempuan, lalu yang bayi laki-laki. Nah, mereka hidup di tepi pantai dan sang ayah bekerja sebagai nelayan. Kadang-kadang sang ayah mendapatkan ikan banyak sekali, tapi kadang-kadang juga tidak dapat ikan sama sekali. Nah, satu hari waktu ayah pagi-pagi hendak pergi menangkap ikan di laut, kemudian mereka pagi-pagi berkumpul untuk sarapan. Kemudian sang ibu memberikan nasi kepada anak-anaknya dan juga ikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada anak-anaknya. Sementara ibu menyusui dan ayah siap-siap untuk mengambil jala. Lalu sang ayah bilang, "Ibu, sepertinya aku tidak sempat untuk sarapan. Sisakanlah nasi dan ikan untukku nanti sore ya, supaya aku bisa makan ikan dan nasi itu setelah aku pulang bekerja." Nah, kata sang ibu, "Baiklah, aku akan menyimpankannya untukmu, ayah." Sementara anak-anak masih lahap makan nasi dengan ikan. Nah, setelah mereka selesai, pergilah ayah menuju ke laut untuk menangkap ikan. Nah, sesudah siang, sang ibu mengurus anak-anaknya, terus kemudian membereskan rumah. Sudah agak menjelang hampir sore, anak-anaknya bilang, "Ibu, kami lapar. Kami belum makan siang. Kami mau makan, Ibu." Lalu sang ibu memberikan nasi kepada 2 anaknya. "Ibu, kenapa hanya nasi? Aku mau ikan." "Nah, ikannya hanya tinggal untuk ayahmu. Nanti sore ayahmu sepulang dari bekerja akan makan nasi dan ikan sesuai dengan permintaannya tadi pagi." "Tapi tidak enak, Bu, kalau hanya makan nasi saja," kata anak-anaknya. Anak-anaknya mulai merengek nangis. "Ah, Ibu, aku mau ikan, aku mau ikan." Dan anaknya yang sedang digendong pun juga menangis. Pusinglah sang ibu dan kemudian sang ibu berpikir, "Ya sudahlah, tidak apa-apa. Pasti ayah mau mengalah." Akhirnya diberikanlah ikan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya senang sekali makan ikan. Enak sekali ya ikannya ya." Sudah mereka selesai makan, pulanglah sang ayah dari melaut. Lalu sampai di rumah, sang ayah bilang, "Bu, aku mau makan." Lalu sang ibu mengambilkan ubi dan kopi. Ayah bilang begini, "Loh, kok ubi? Kan aku tadi pagi pesan supaya aku diberikan ikan dan nasi setelah pulang kerja." "Maaf ayah, anak-anak tadi meminta ikan. Jadi karena mereka merengek-rengek, aku berikan ikannya. Ayah tidak apa-apa ya mengalah," kata si ibu. Wah, ternyata karena pulang bekerja dari melaut tidak mendapatkan ikan dan lelah, ayah marah-marah. "Bagaimana sih ini? Kan aku sudah pesan untuk ditinggalkan, disisakan. Kenapa tidak ada sama sekali? Kenapa semuanya mau makan ikan?" Marah besar sang ayah. Akhirnya si ibu dengan sedih menangis, melewati keluar rumah dan menangis di tepi pantai.
Ibu menangis, 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 keluar air mata sampai tanpa disadari. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dia sudah berjalan masuk ke dalam laut. Dan semakin sore, semakin malam, ibu ternyata sudah semakin menjauh dari daratan, dari pantai. Tapi anehnya dia tidak tenggelam. Dia seperti mengambang. Waktu sudah sampai di tengah sekali dan sudah gelap, ibu mulai sadar. Aku sudah ada di tengah-tengah laut, tetapi kenapa aku mengambang? Dan waktu dia melihat ke bawah air, ternyata kakinya sudah menjadi ekor. Seperti ekor ikan, bersirip, mengkilap, dan berenang-renang. Itulah sebabnya si ibu mengambang di air laut. Hah, aku sudah menjadi ikan. Dia semakin sedih. Aku bagaimana ini? Dia berusaha menuju ke pantai tapi hari sudah gelap. Akhirnya dia terombang-ambing di lautan yang tidak sampai dia tenggelam karena dia sudah mengambang dengan sirip dan ikan dan ekor ikannya. Esokan paginya sang ayah kaget karena anaknya semua menangis tiga-tiganya. Lalu sang ayah bilang, "Bu, ibu, di mana bu? Ini anak-anak menangis semua." Tidak ada jawaban dari sang ibu. Ayah bingung kan? Lalu semua anaknya mengikuti dan anak yang masih bayi digendongnya. Anak yang sudah bisa berjalan, 2 yang sudah besar mengikutinya. Dia mencari-cari, "Bu, ibu di mana? Bu, ibu di mana?" Semua anaknya juga berteriak, "Bu, ibu di mana? Ibu di mana?" Sampai ke tepi pantai terdengar suara tangisan seorang wanita. "Anakku, suamiku, aku di sini." Di mana suara itu ya? Di mana suara itu? Kok ada suara manusia tapi tidak terlihat? Kata anak-anak. Aku di sini. Aku di laut. Waktu melihat ada seorang wanita di laut. Itu istriku. Iya, disinilah aku. Lalu anak-anak bilang, Ibu kenapa ada di sana? Ya karena aku menangis. Akhirnya aku terbawa ke laut dan aku menjadi ikan duyung. Semuanya sedih sekali. Karena mereka berpisah, tidak bisa bersatu lagi. Ayah bilang, "Aku minta maaf ibu, aku sudah memarahimu, aku menyesal sekali." Lalu ibu juga bilang, "Aku juga menyesal ayah, kenapa aku pergi dari rumah dan aku menangis sepanjang malam." Lalu anak-anaknya juga bilang, "Ibu maafkan kami juga salah. Kami sudah memakan ikan yang sebenarnya adalah ikan untuk ayah." Semuanya akhirnya menangis tapi tak ada yang bisa merubah lagi kenyataan bahwa ibu sudah berubah menjadi ikan dan mereka menyebutnya ikan duyung. Nah teman-teman, dari cerita tadi saya sangat tergugah. Ternyata kalau kita tidak bersabar maka satu kali bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan.
maka saya tergerak untuk bersabar. Saya tergerak untuk mengendalikan diri manakala saya sudah diambang kemarahan. Mari kita cari makna cerita dari setiap kisah yang ada di bercerita. Sampai ketemu lagi. Dah.